Orang kewajiban aja kan. Pasti bertanya tentang itu. Betul. Kalau saya jadi pemantau pemilu, hak saya apa dong? Kalau saya jadi pemantau, kewajiban saya apa dong? Kan gitu ya. Dan biasanya kan hak selalu melekat pada kewajiban. Halo sahabat Bawaslu Provinsi Banten, selamat datang kembali di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Pada episode kali ini kita bertemu kembali dengan salah satu anggota komisioner Bawaslu Provinsi Banten yaitu Bu Nuryati Solapari. Selamat datang kembali Bu, bagaimana kabarnya Bu? Pasti sangat senang dan bahagia bisa berjumpa kembali dengan sahabat Bawaslu semua. Walaupun ini kesekian kalinya teman-teman, tapi untuk episode yang kali ini kita ada pembahasan yang sedikit istimewa. Benar kan Ibu ya? Betul. Ya. Ibu, Anda mau nanya nih, ini kan sudah mau mulai tahapan pemilu tahun 2024. 14 Juni kemarin ya. Nah, sudah mulai malam Bu. Sudah mulai. Nah, salah satu dari fungsi Bawaslu ini kan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ataupun sengketa yang ada pada saat pelaksanaan tahapan pemilu. Betul. Salah satu upaya yang diusung oleh Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Provinsi RI Republik Indonesia salah satunya kemarin adalah mencanangkan sekolah kader pengawasan partisipatif. Ya. Nah, sebenarnya kan kader pengawas partisipatif ini kan salah satu upaya Bawaslu untuk membumikan pengawasan yang ada di daerah-daerah utamanya di Bawaslu Provinsi Banten ya Bu ya. Nah, Betul. kemarin Bu, Jumat tanggal 10 Juni 2022 kalau tidak salah, Bawaslu RI itu menggaungkan dan meluncurkan yaitu tentang pemantau pemilu. Oh iya, di 10 Juni kemarin Bawaslu meluncurkan salah satu program yang disebut Meja Layanan Bantuan Pemantau Pemilu. Jadi Bawaslu membuka pendaftaran pemantau pemilu. Nah, seperti itu. Bedanya nih Bu, dengan kan ini kan sebagai upaya pengawasan pemilu partisipatif lah ya berarti kan. Bedanya dengan SKPP ini kan apa sih Bu, sebenarnya spesialnya pemantau pemilu ini apa sih? Sebetulnya pemantau pemilu itu kan sudah diatur juga di dalam Undang-Undang 7 2017 terutama di pasal 435 sampai 447 ya. Secara spesifik disebutkan. Tetapi kalau sekolah kader pengawas partisipatif itu tidak disebutkan ya. Sekolah kader pengawas partisipatif adalah salah satu program unggulan Bawaslu dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif. Jadi mengajak masyarakat untuk bergerak bersama melakukan tugas-tugas pengawasan ya. Nah, apa sih persamaannya antara SKPP dan pemantau pemilu? Persamaannya adalah sama-sama merupakan bentuk partisipasi masyarakat sebetulnya. Jadi baik pemantau pemilu maupun sekolah kader pengawasan itu adalah sama-sama merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang di dalam Undang-Undang 7 2017 itu diatur secara spesifik terkait peran serta masyarakat. Perbedaannya, pemantau pemilu diatur secara regulasi di Undang-Undang 7 2017 pasal 435 sampai 447. Nah, tapi kalau partisipasi masyarakat sebetulnya lebih itu sebenarnya apa ya namanya, kalau SKPP itu lebih kepada itu hanya sebuah program ya. Tetapi itu juga diatur secara umum dalam bentuk partisipasi masyarakat. Jadi sebetulnya dua-duanya merupakan bentuk partisipasi masyarakat dan Bawaslu memiliki kewenangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah gerakan pengawasan partisipatif seperti itu. Kan tadi udah jelasin tuh Bu tentang SKPP dan ini juga perbedaannya dengan pemantau pemilu. Cuma teman-teman mungkin juga masih penasaran sih Bu sebenarnya. Pemantau pemilu ini tuh apa sih gitu loh. Kenapa sangat-sangat digaungkan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan utamanya Bawaslu Provinsi Banten untuk dicanangkan gitu Bu? Sebetulnya kami Bawaslu hanya menjalankan perintah undang-undang. Karena sejatinya kaitan tentang perintah membuka pendaftaran pemantau pemilu ini kan sebetulnya sudah dipersyaratkan dalam Undang-Undang 7 2017. Kalau tadi Nanda nanya pemantau pemilu itu apa sih? Sekali lagi saya katakan ini adalah bentuk partisipasi masyarakat ya dalam rangka melakukan tugas pemantauan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Jadi sebetulnya pelibatan masyarakat lah gitu. Bahwa masyarakat juga memiliki
tanggung jawab tanggung jawab sebagai warga negara untuk memastikan penyelenggaraan ini tertib ya, berkualitas dan berintegritas. Itu satu. Lalu kalau kita merujuk secara regulasi ya, baik di Undang-Undang 7 2017 atau yang saya ingin katakan bahwa lebih spesifiknya di Perbawaslu 4 2018 dikatakan pemantau pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau pemilu luar negeri, pemantau pemilihan luar negeri, dan juga perwakilan negara sahabat Republik Indonesia yang mendaftar kepada Bawaslu dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu. Kenapa demikian? Di undang-undang itu disebutkan pemantau pemilu itu ada dua. Pemantau pemilu, kalau pemantauan dalam pelaksanaan pemilu harus memperoleh akreditasi dari Bawaslu. Tapi kalau pemantau pemilihan harus memperoleh akreditasi dari KPU. Nah, jadi ini merupakan perintah undang-undang. Karena itu menjadi kewajiban ya bagi Bawaslu untuk ya membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi ini. Gitu Ibu. Tapi kan tadi Ibu juga menjelaskan nih kan, ini kan sudah amanat undang-undang. Undang-undang ini kan sudah ada tahun dari 2017 ya Bu ya, Undang-Undang 7 dan 2017. Berarti sebelumnya pemantau ini sudah ada dong Bu? Sudah ada. Oh, tidak hanya berarti bukan baru dong, bukan baru berarti kan? Bukan. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat dari sejarahnya sebetulnya ya, pemantau pemilu itu memang lahirnya tuh di akhir abad 20-an lah ya. Oh, itu terilhami dari pemantau pemilu di negara-negara Eropa sebetulnya ya. Waktu itu ada pemilu di Maldiva kalau nggak salah ya. Nah setelah itu merambat ke Indonesia di tahun 97 lah ya, masa-masa Presiden Soeharto. Nah tapi pada saat itu pemantau pemilu cuma satu, yaitu baru satu KIPP itulah. Nah itulah lembaga pemantau pemilu pertama di tahun 97 ya. Lalu di tahun 99 tidak hanya KIPP tetapi juga ada yang namanya University Network for Free Election dan juga Forum Rektor, dan juga ada pemantau pemilu luar negeri. Nah setelah tahun 99 itu semakin banyak. Di tahun atau di pemilu 2004 contohnya itu ada terakreditasi di KPU itu sekitar 25 lembaga. Nah mulai ada Setro, JPPR dan sebagainya. Lalu di tahun pemilu 2009 juga berkurang sih, ada 18 lembaga pemantau pemilu sama JPPR, sudah ada Perludem, Setro dan sebagainya. Lalu di tahun 2014 ada sekitar 19 lembaga. Dan di tahun 2019 ini naik menjadi 138 lembaga badan hukum yang terakreditasi di Bawaslu. Jadi di 2019 kemarin itu Bawaslu sudah mengeluarkan akreditasi sebanyak 138 organisasi badan hukum dan terakreditasi sebagai pemantau pemilu di Bawaslu. Dan itu sejarahnya ya. Nah sehingga sebetulnya pemantau pemilu itu tidak hanya saat ini ya digaung-gaungkan, tetapi juga sudah jauh di tahun 97 kalau di Indonesia. Nah kalau untuk di Banten sendiri Mbak Nanda, itu di pemilu kemarin tuh cuma ada 5 pemantau pemilu. Ada KIPP, ada JRDP, ada kami, ada PMII, dan ada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI. Nah itu yang terakreditasi di Bawaslu ya untuk wilayah Provinsi Banten. Berarti kelima pemantau ini semuanya melaksanakan pemantauan di 8 kabupaten kota di wilayah Provinsi Banten ya Bu ya? Yang tercatat di Bawaslu seperti itu. 5 lembaga pemantau pemilu ini tersebar di 8 kabupaten kota seluruh Provinsi Indonesia. Bu kan tadi kan sudah menjelaskan tuh dari timeline tuh, dari sejarahnya dan perkembangan dari pemantau pemilu. Berarti praktis kita bisa mengharapkan bahwa pada tahun ini harusnya pemantau pemilu juga bisa lebih banyak dong ya Bu ya? Ya, harapan dari Bawaslu dan kami semua ya yang tergabung di Lembaga Bawaslu Provinsi Banten dan tentunya Bawaslu se-Indonesia mengharapkan partisipasi masyarakat ini meningkat, terutama sebagai lembaga pemantau pemilu. Karena pemantau pemilu ini salah satu ya kan
salah satu subjek hukum yang memiliki legal standing lah jika terjadi misalnya pelanggaran. Dia bisa melaporkan, terutama juga pada proses penyelesaian hasil pemilu bisa di MK. Mereka memiliki legal standing sendiri sebagai pelapor, betul. Nah, itu menjadi pentingnya pemantau pemilu seperti itu. Bu, tadi kan sudah dibahas tuh ya tentang pelaksanaan pemantau pemilu dari waktu ke waktu. Kemudian pemantau pemilu juga pada saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Kalau nih teman-teman dan sahabat Bawaslu yang ada di rumah ini ingin mendaftar sebagai pemantau pemilu nih Bu, ceritanya. Yang bisa mereka dapat dari mendaftar sebagai pemantau pemilu ini apa sih Bu? Baik. Kalau pertanyaannya apa sih yang didapat? Berarti kan tepatnya hak dan kewajiban gitu ya. Betul. Kan jadi harus balance dong, harus ada harus ada kewajiban juga, nggak mungkin dan orang kewajiban pasti aja, bertanya tentang itu. Betul. Kalau saya jadi pemantau pemilu, hak saya apa dong? Kalau saya jadi pemantau, kewajiban saya apa dong? Kan gitu ya. Dan biasanya kan hak selalu melekat pada kewajiban. Begitupun sebaliknya. Baik, di pasal 440 Undang-Undang 7 tahun 2017 disebutkan yaitu ada beberapa hak yang bisa diperoleh oleh pemantau pemilu. Di antaranya adalah memperoleh perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah. Itu pasti. Berarti aman ya Bu? Aman. Mau melakukan pemantauan sampai puasa apapun aman berarti? Ya, sepanjang ada akreditasi dari Bawaslu. Yang kedua, memantau proses pemungutan suara di luar TPS. Kalau di dalam lapangan, di dalam TPS itu namanya pelanggaran. Jadi dia boleh memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS. Itu hak dia. Lalu mengamati dan mengumpulkan, ya kan, berbagai informasi yang diperoleh dari hasil pemantauannya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Itu haknya juga. Yang ketiga. Lalu yang keempat, mendapatkan akses informasi yang tersedia atau yang disediakan oleh Bawaslu. Kan? Ini sebab akibat dari akreditasi Bawaslu. Lalu juga dapat mendokumentasikan berbagai kegiatan yang dia lakukan dari hasil pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Nah, itu haknya dia. Jadi apapun namanya, sepanjang tahapan pemilu dia boleh mengamati, boleh memantau. Nah, dan pemantauan itu kan juga sebetulnya kan ada beberapa tahapan. Terserah, misalnya pemantau A, apakah dari mulai seluruh tahapan atau hanya beberapa bagian tahapan. Sepanjang rencana dan program kerja yang diajukan pada saat meminta akreditasi dari Bawaslu. Nah, itu dari hak. Lalu kewajibannya apa sih sebagai pemantau pemilu? Nah, ini ada beberapa juga sih. Pertama kan otomatis ya, karena sebagai warga negara yang baik harus mentaati undang-undang, kan itu kan? Yang berlaku atau termasuk juga kalau pemantau pemilu luar negeri ya harus menghormati kedaulatan Republik Indonesia, gitu kan? Jadi mentaati peraturan perundang-undangan, lalu juga menghormati kedaulatan Indonesia dan juga harus mematuhi kode etik. Nah, kode etik ini juga disiapkan oleh Bawaslu dan itu wajib ditaati, dipatuhi oleh seluruh pemantau pemilu. Lalu melaporkan diri dan mengurus akreditasi ke Bawaslu itu juga kewajiban dia. Supaya apa? Supaya kerja-kerja pemantauannya dianggap legal. Nah, kalau tidak ada akreditasi dari Bawaslu, maka itu dianggap ilegal. Ya kan? Karena ini akan berakibat pada hak, yaitu perlindungan hukum maupun keamanan itu tadi. Lalu melaporkan jumlah dan personilnya, rencana kerjanya, itu kewajiban dia. Melaporkan hasil pemantauan, lalu juga bersikap netral dan objektif, dan juga itu tadi harus menjaga netralitas, ya, independensinya, menjaga independensi dan ya terutama juga menghormati kedudukan dan fungsi penyelenggara pemilu. Itu juga penting. Itu kewajibannya dari teman-teman pemantau pemilu. Jadi penting sekali pemantau ini menghormati terkait tentang kedudukan dan tugas fungsinya pemantau pemilu. Seperti itu, Mbak. Yang diperoleh. Jadi Bu, ini tadi kan udah ngobrol nih Bu tentang apa hak dan kewajiban dari pemantau pemilu nih. Berarti kalau ada kewajiban, katakanlah di suatu titik ketika pemantau pemilu itu melanggar kewajibannya,
pasti ada timbul sanksi dong Bu, pasti kan itu melanggar kewajiban gitu. Oh iya, pasti. Ada nggak jalan sanksi yang bisa diterapkan kepada pemantau pemilu ini? Kalau sanksi itu kan sebenarnya juga sudah diatur ya dalam regulasi di Undang-Undang 7 2017 di pasal 443 ya. Disebutkan bahwa pemantau pemilu yang melakukan pelanggaran itu akan dicabut hak dan kewajibannya sebagai pemantau pemilu oleh Bawaslu. Itu sanksinya. Berarti Bawaslu punya kewenangan untuk mencabut ya Bu ya? Ya, itu sanksi yang diatur dalam regulasi kita di pasal 443 Undang-Undang 7 2017 ya. Tetapi di pasal 444 angka 4 disebutkan pula. Jadi pelanggaran atas kewajiban dan larangan oleh pemantau pemilu yang bersifat tindak pidana maupun perdata ya kan dilakukan sesuai dengan hukum sanksi di undang-undang tersebut. Nah, jadi ada dua sebetulnya domainnya. Kalau sanksi terhadap pemantau pemilu, kalau berkaitan dengan pasal 441 tentang kewajiban dan larangan yang ada di Undang-Undang 7 2017, maka sanksinya adalah pencabutan hak dan kewajiban sebagai pemantau pemilu oleh Bawaslu. Tetapi pada saat pemantauan itu misalnya mereka melanggar hukum baik ranah pidana maupun perdata ya, maka itu dikembalikan kepada aturan hukum yang mengaturnya. Ya, termasuk pidana dan perdata itu. Jadi dulu contoh misal pada saat pemantauan tiba-tiba dia suka ngelihat HP orang. Langsung ambil HP orang. Nah, itu kan tidak diatur dalam larangan pemantau pemilu. Betul nggak? Ya kan, bukan masalah kewajiban pemilu, kewajiban maupun larangan pemilu, tapi kan dia sudah melakukan tindak pidana di luar yang harus kewajiban yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka itu ranahnya ke pidana murni, ya kan? Atau tiba-tiba lagi memantau, belum bayar misalnya makanan kan gitu kan, utang piutang, ditagih-tagih kan, itu kan beda lagi ya. Jadi ada dua konsekuensi hukum sih sebetulnya yang diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Jadi di pasal 444 angka 4 itu disebutkan itu pelanggaran atas kewajiban dan larangan. Berarti kalau kewajiban itu di pasal 440 dan kalau 441, kalau di larangan itu 442. Nah, sepanjang itu maka sanksinya adalah pencabutan. Nah, tapi kalau di luar itu dan menyangkut pidana maupun perdata, maka dikembalikan kepada sanksi hukum dari undang-undang yang dilanggarnya. Nah, itu bunyi dari regulasi kita. Nah, kalau kembali kepada tadi sanksinya, berarti kan otomatis ada yang sesuatu yang dilanggar. Nah, di pasal 442 itu ada beberapa kriteria atau larangan-larangan ya, pemantau pemilu misalnya. Yang pertama melakukan kegiatan mengganggu proses pemilu, itu nggak boleh. Berarti mereka boleh memantau tapi tidak boleh mengganggu. Bukan, namanya memantau tuh ngeliatin, gitu kan, ngamatin, gitu kan. Lalu mempengaruhi pemilih untuk memilih. Ya itu tadi kan ada kepentingan ya, mempengaruhi. Lalu mencampuri tugas dan wewenang penyelenggara. Tiba-tiba dia masuk TPS, ini nggak boleh ini, nah itu juga nggak boleh, ini C7-nya, nah itu nggak boleh, pokoknya di luar area TPS. Lalu memihak peserta pemilu itu juga nggak boleh, karena kan di awal kan prinsipnya adalah independen, ya kan? Lalu juga menggunakan atribut, warna atau simbol-simbol yang mengarah pada keberpihakan salah satu peserta pemilu, itu juga tidak boleh. Lalu juga menerima atau memberi hadiah kepada peserta pemilu, itu juga nggak boleh, dilarang gitu, ya kan? Dan termasuknya adalah masuk ke TPS. Pemantau pemilu itu tidak boleh masuk ke TPS. Pemantau pemilu itu harus di luar arena TPS. Nah, itu larangannya. Dan melakukan tindakan lain sesuai dengan rencana kerja itu tadi, tugas-tugas pemantauan itu juga nggak boleh. Jadi intinya, apalagi kalau pemantau pemilu pada saat melakukan pemantauan bawa senjata tajam, nah kan itu kan membahayakan ya. Jadi itu juga larangan-larangan itu yang tidak boleh dilakukan oleh pemantau pemilu seperti itu. Bu, tapi Nanda penasaran nih dikit. Tadi kan Ibu ngomong tentang
bicara tentang pemantau itu kan hanya memantau nih, tidak boleh mencampuri urusan yang ada di dalam katakanlah TPS lah kan gitu. Tapi ketika dia atau pemantau ini adalah mengetahui ini Bu ada kemungkinan ada mungkin pelanggaran, gimana Bu dia? Apakah bisa dengan langsung seperti itu kan tadi tidak boleh mengganggu ya Bu ya? Caranya dia untuk menyampaikan hasil pemantauannya gitu gimana Bu? Tetap dia harus melaporkan kepada Bawaslu karena kan yang menjadi berarti menjadi tangan panjangnya lah. Betul, tangan karena kan pemantauan lah ya, iya. berarti. Jadi kan tugas pemantau itu kan mengamati, menyampaikan informasi kan gitu ya, dan mencatat apa hasil pemantauannya. Nah pada hari itu misalnya ditemukan ada sebuah kejadian, ya kan, pelanggaran pemilu, ya secara otomatis harus sampaikan kepada Bawaslu yang memiliki tugas sebagai penegak hukum pemilu kan, gitu. Jadi intinya ya itu tadi peran serta masyarakat kan gitu kan, peran serta masyarakat. Baik. Bu, berarti praktis boleh dikata bahwa pemantau pemilu ini itu sebenarnya secara perlindungan hukum sudah jelas ya Bu ya. Dia melaksanakan tugasnya sudah aman. Dalam hal pelaksanaan tugas apabila terdapat intimidasi lain, dia enggak dong, saya udah ada legal, sudah diakreditasi oleh Bawaslu, berarti aman dong. Makanya kan pada saat melakukan pemantauan kan dia sudah ada tanda pengenal sebagai pemantau pemilu. Nah, ya kan. Kenapa pemantau pemilu itu harus terakreditasi? Kan itu juga kan bagian dari untuk memberikan kepastian hukum bahwa dia jalan melaksanakan tugas pemantauan diatur dalam undang-undang, berarti kan melekat hak kewajiban kan itu ya, dan sebagainya, dan itu ibarat jadi menjadi tugas-tugas ini diakui secara ya konstitusi kita kan gitu kan, bahwa ini adalah tugas negara kan seperti itu. Jadi jangan takut gitu kan sebagai pemantau pemilu. Justru kalau menurut saya pemantau pemilu itu ibaratnya bagaikan vitamin dalam proses demokrasi kita. Dia memberi penyegaran gitu lah ya, supaya ya kita tahu bahwa ya namanya Bawaslu sebagai pengawas pemilu memiliki keterbatasan ya dalam jumlah dan personil, dan tentu mendorong peran dan partisipasi masyarakat, dan salah satunya melalui media pemantau pemilu lah, seperti itu. Bu, tadi kan Ibu sudah bilang nih kalau pemantau ini kan juga sebagai vitamin atau penyegar dalam proses pengawasan pemilu maupun pilkada serentak nanti nih dari Bawaslu Provinsi Banten. Kemudian Ibu, ini kan teman-teman sabar nih, mungkin ada yang udah mulai excited Ibu. Saya mau deh jadi pemantau pemilu nih. Boleh. Kebetulan kan di Bawaslu Provinsi Banten kalau nggak salah buka juga ya Bu ya untuk pendaftaran pemantau pemilu ya. Semua Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. Bahkan Bawaslu Kabupaten Kota ya Bu ya. Caranya gimana sih Bu? Kasih spill dong biar teman-teman ini. Oke deh, ayo daftar. Bagi kamu yang mau daftar sebagai pemantau pemilu, dengerin. Ambil catatannya. Jadi bagi masyarakat Provinsi Banten yang mau tergabung melakukan pemantauan pemilu di wilayah Provinsi Banten, syaratnya yang pertama bersifat independen. Jadi kalian harus punya sikap independen. Wajib Ibu. Syarat utama Bu. Syarat utama. Yang kedua berbadan hukum dong. Ya. Baik yang diakui oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, baik berupa yayasan maupun perkumpulan. Lalu juga memiliki sumber dana yang jelas, ya kan? Lalu terakreditasi di Bawaslu tentunya. Jadi syaratnya adalah harus datang ke kantor Bawaslu. Kalau wilayah pemantauannya ya kan lebih dari satu provinsi, maka itu harus ada di RI, Bawaslu RI. Kalau wilayah cakupan pemantauannya lebih dari satu kabupaten kota di salah satu provinsi atau di Provinsi Banten, maka Anda harus memperoleh akreditasinya di Bawaslu Provinsi Banten. Begitupun untuk kabupaten kota. Nah, jadi kalau satu kabupaten kota ya harus di kabupaten kota masing-masing di wilayah pemantauannya. Itu syaratnya. Nah, khusus pemantau di luar negeri, nah itu harus ada rekomendasi dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentunya. Jadi bagi teman-teman Bawaslu, masyarakat Banten yang mau terlibat melakukan kerja-kerja pemantauan di pemilu 2024, segera daftar di Bawaslu Provinsi Banten. Baik yang wilayah kepemantauannya seprovinsi Banten maupun
di kabupaten kota terdekat lah seperti itu. Nah itu sebagai syarat pemantau pemilu. Nah cara mendaftarnya gimana? Cara mendaftarnya datang ke Bawaslu, bawa persyaratannya, dokumen kelengkapannya. Pertama biasa ada akta ya, akta pendirian, ya, yayasan maupun perkumpulannya, atau profil company profilnya seperti apa. Lalu juga harus taat pajak, dibuktikan dengan NPWP. Lalu juga ada rencana kerjanya, jumlah personilnya, penempatan personil untuk daerah pemantauannya di mana aja. Lalu surat pernyataan ada surat pernyataan berkaitan tentang sumber dana maupun surat pernyataan untuk tetap independen. Nah itu juga harus semuanya, dan terutama juga harus ada penanggung jawabnya. Namanya siapa, domisilinya di mana, kerjaannya bagaimana, dari penanggung jawab dari pemantau pemilu tersebut. Jadi itu tadi. Jadi untuk menjadi pemantau pemilu tinggal datang ke Bawaslu Provinsi Banten atau Bawaslu Kabupaten Kota terdekat. Dan saat ini Bawaslu itu sudah menyiapkan namanya meja layanan bantuan pemantau pemilu, yang di awal sudah dikatakan di tanggal 10 Juni sudah diluncurkan program meja layanan bantuan pemantau pemilu. Nah itu sebetulnya untuk mempermudah masyarakat mendaftar sebagai pemantau pemilu. Jadi mengenai informasi, teknis pendaftaran sampai biar mempermudah masyarakat lah, gitu, mempermudah masyarakat supaya memperoleh akreditasi dari Bawaslu dan ya sampai memberikan laporannya dah, intinya seperti itu. Jadi meja ini sebagai pusat pelayanan seperti itu. Jadi mungkin teman-teman udah nyatet semuanya kali ya. Buat teman-teman yang mungkin kalau enggak ini baca juga, datang ke kantor Bawaslu. Oh, boleh ya. Boleh supaya lebih jelas, lebih jelas. Tambah semangat, ya kan? Datang ke kantor Bawaslu kabupaten kota masing-masing maupun di provinsi. Pasti dilayani Bu ya. Pasti kita akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Betul sekali. Aduh, gimana ya Bu Inanda mau ngomong nih? Ini sebenarnya kan pembahasannya asik banget nih, pemantau pemilu. Cuman waktu kita udah terbatas Bu, gimana dong? Kita udah pada di ujung podcast pada episode kali ini nih Bu. Ya, karena setiap pertemuan pasti dibatasi oleh waktu. Betul Bu, aduh. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi perpisahan itu untuk kita bertemu kembali. Iya Bu. Mungkin Ibu mau menyampaikan closing statement pada episode kali ini? Ya, mungkin closing statement saya bahwa pemantau pemilu ini merupakan vitamin ya bagi proses demokrasi supaya lebih sehat gitu kan. Sehingga kami Bawaslu Provinsi Banten menginginkan gitu ya masyarakat Banten yang terpanggil ya dan memiliki tanggung jawab bersama untuk menghasilkan sebuah proses demokrasi yang berintegritas, yang berkualitas, maka bergabunglah menjadi pemantau pemilu agar demokrasi kita semakin sehat. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu atas informasi yang di-share untuk hari ini. Semoga nih sahabat-sahabat Bawaslu yang sedang menonton podcast ini akan menunjukkan ketertarikan yang luar biasa ketika mendaftar sebagai pemantau pemilu untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dan semoga di 2024 jumlah pemantau pemilu di Banten meningkat. Harus Ibu, harus. Kita punya kewajiban untuk meningkatkan pemantau pemilu ini supaya lebih aware terhadap pelaksanaan pemilu 2024. Siap. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Salam sehat selalu. Ya, sama-sama. Baiklah sahabat Bawaslu, demikianlah podcast Bawaslu Provinsi Banten pada episode kali ini. Salam sehat dari saya dan sampai berjumpa Pak di lain kesempatan. Podcast Bawaslu Provinsi Banten, selalu ada cerita di balik demokrasi.